Hari ini Polri menyerahkan barang bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjerat Verdi Sambo ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah foto-foto sejumlah barang bukti yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat barang bukti yang dilimpahkan sejumlah pistol, peluru, magazin, dan juga dokumen. Penyidik dan jaksa pun terlihat mengecek sejumlah barang bukti yang diserahkan polisi. Setelah hari ini, barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kelima tersangka akan diserahkan kepada jaksa besok. Kelima tersangka diantaranya Verdi Sambo dan istri Sambo, Putri Chandrawati, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sejumlah barang bukti terkait pembunuhan Brigadir Yosua telah dilimpahkan Bareskrim Polri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sementara para tersangka akan diserahkan besok. Lalu apa pentingnya penyerahan barang bukti hari ini dan juga tersangka besok, dan apa kaitannya dengan penyusunan dakwaan untuk kepentingan persidangan? Kita tanyakan langsung dengan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan dan pakar hukum sekaligus mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, salam sehat, Mbak Priska. Selamat petang, terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Gayus. Saya ke Pak Anton dulu. Hari ini kan barang bukti senjata diserahkan, ada 3 laras pendek, juga 1 laras panjang. Kalau dari sini barang bukti saja, kita berangkat dari barang bukti ini sudah bisa membantu untuk konstruksi perkara. Kita lihat soal unsur pembunuhan berencana ini, Pak Anton. Saya kira justru bisanya di sidang atau 2 barang bukti dengan keyakinan hakim itu, salah satu yang akan disesuaikan itu adalah adanya kesesuaian antara saksi dengan saksi dan saksi dengan barang bukti. Kenapa di dalam penyidikan terakhir bahwa penyidik telah selesai diikuti dengan penyerahan barang bukti serta tersangka. Ya. Dan barang bukti itu diserahkan itu sesuai dengan register. Registernya itu banyak. Nanti diperiksa satu-satu. Karena kalau tidak diperiksa, siapa tahu ada barang bukti yang tertukar, ada barang bukti yang memang tidak asli, ada barang bukti yang berkurang. Nah, justru barang bukti ini merupakan salah satu physical evidence yang sangat penting yang nanti akan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi. Jadi di sini barang bukti itu jelas harus diserahkan dan harus lengkap. Kalau di dalam datanya ada 30, harus ada juga physical evidence-nya 30 juga, begitu ya Pak Anton? Ya, harus 30 juga. Baik dalam bentuk surat maupun dalam bentuk benda-benda dan yang lain-lain. Jadi harus asli dan harus lengkap. Itulah gunanya penyerahan barang bukti yang nanti ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka setelah penyidik mendapatkan P21. P21 itu bahwa berkas perkara sudah lengkap, sudah diperiksa oleh jaksa dan siap untuk dilakukan dakwaan penuntutan. Itu yang dinamakan penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi harus dipastikan dulu barang buktinya lengkap, nah besok baru penyerahan tersangka. Pak Gayus, saya mau angle soal penyusunan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana penuntut umum ini harus cermat dalam menyusun dakwaan agar nantinya dakwaan yang disusun ini tidak justru melemahkan sangkaan pidana yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, Pak Gayus. Baiknya sebuah dakwaan tentu tidak terlepas dari baiknya penyidikan. Ini konsep utama dari apa itu dakwaan. Dakwaan harus lengkap sehingga dakwaan itu bisa dijadikan satu permulaan hakim dan perangkat pengadilan lainnya mengetahui apa saja yang telah terjadi, siapa pelakunya, siapa saja pelakunya, dan pasal berapa dikenakan terhadap perbuatan ini. Nah, ini disebut sebagai perbuatan, keadaan yang bisa ditelusuri terus sehingga seluruh perangkat pengadilan, jaksa, hakim, dan
penasihat hukum itu bisa dengan baik mengikuti dan bisa memeriksa, kemudian mengadili dan memutuskan. Oke, apa celah-celah dalam penyusunan dakwaan yang harus diwaspadai atau yang harus diawasi oleh publik? Bagi saya tentu dakwaan itu disampaikan dengan jelas posisi perbuatan apa dalam konteks disebut sebagai dakwaan primer, yaitu 340 dalam perkara ini. Itu harus selengkap-lengkapnya. Karena apa? Karena untuk sebuah pembuktian pembunuhan berencana itu tidak mudah, sangat pelik. Ya. Ada beberapa syarat yang harus nanti dibahas mengenai perencanaan ini, dari waktu, keadaan, perbuatan tadi, itu menjadikan satu hal yang tidak mudah untuk hakim memahami apakah betul ini pembunuhan saja atau ini pembunuhan direncanakan oleh seseorang atau bersama-sama. Nah ini tentu perlu kehati-hatian, dan ini dimulai dari penyidikan yang akan menjadikan dakwaan dan tuntutan itu baik. Demikian pula putusan hakim akan menjadi baik apabila urutan berikutnya setelah penyidikan, penuntutan, dan hakim itu bisa memahami sesuai dengan apa yang terjadi dan bisa menjatuhkan hukuman yang setimpal. Bukan seberat-beratnya, ini harus dipahami dengan baik. Ini hakim tidak pernah menghukum seberat-beratnya, tapi hakim akan menghukum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan dengan memperhatikan undang-undang yang mengatur untuk itu. Oke. Nah, karena hukumannya harus setimpal, jadi dari setiap proses beracaranya itu harus bisa dibuktikan dengan baik unsur-unsur pidana yang disangkakan kalau dari penyidikan dan juga dakwaan yang disusun oleh penuntut umum salah satunya. Nah, dalam proses ini Pak Anton. Ya, nanti bagaimana Pak Gayus silakan? Ya, ini nanti akan didukung dengan berbagai alat bukti yang sah. Menurut pasal 184 ayat 1, ada pihak-pihak yang nanti bisa menjadikan terangnya persoalan ini. Kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah saksi. Saksi adalah apa orang melihat sendiri, mengalami sendiri, atau mendengar sendiri, dan itu dilengkapi juga dengan saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Oke, alat bukti ini jadi penting. Kalau Pak Anton melihatnya di proses penyidikan kita tidak bisa bilang ini sebentar, bolak-balik perkaranya dikembalikan ke penyidik, begitu ya Pak Anton. Nah, cukup lamanya waktu ini apakah bisa menjamin bahwa berkas itu sudah lengkap untuk diteruskan disusun dakwaan oleh jaksa? Sebetulnya ada skep Kapolri tentang tenggang waktu proses penyidikan tindak pidana, di mana untuk pidana yang berat itu diberikan waktu 120 hari, untuk yang sedang 90 hari, dan untuk yang biasa-biasa saja 60 hari. Kalau dilihat dari tenggang waktu, bahwa kejadian ini sekitar tanggal 24-25 Agustus, September, dan sekarang Oktober. Hampir sekarang ini 50 hari. Jadi kalau menurut saya, ini termasuk proses penyidikan yang cukup cepat. Ini adalah prestasi Polri sebetulnya dalam menyelesaikan perkara ini. Dan untuk lebih menajamkan lagi penyidikan, tadi seperti dari Prof. Gayus dikatakan, bagaimana menentukan peran-peran, biasanya penyidik juga membuat berkas perkara itu split. Split itu dipisah-pisah. Jadi perorangan itu ada peran-perannya sendiri. Nah, sehingga nanti di dalam dakwaan pun juga, walaupun ini bukan ranah Polri, itu ada dakwaan split yang tersendiri-sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya, ini merupakan waktu yang cukup untuk diserahkan ke kejaksaan. Karena kalau lama-lama juga untuk apa, sehingga lebih cepat adalah lebih baik. Karena kita tahu sendiri
bahwa kasus ini ternyata banyak sekali simpang siurnya, banyak sekali yang menunggangi, sehingga jangan sampai bias, bukan ke arah penyidikan tindak pidana, tapi dimanfaatkan ke ranah-ranah yang lain, baik politik maupun yang lain-lain. Jadi mungkin dari pihak Polri berkeinginan lebih cepat, lebih baik. Dan ini merupakan satu prestasi karena dilaksanakan atau sudah selesai dalam waktu 50 hari yang merupakan target yang biasa saja 60 hari. Ini 50 hari. Jadi termasuk waktu yang cepat. Jadi ini termasuk ngebut karena Presiden dan Kapolri juga sudah mengamanatkan harus segera begitu ya ditindaklanjuti. Ya. Betul sekali, betul sekali. Yang jadi kendala sebenarnya ini kan kepercayaan publik begitu. Pak Gayus, bagaimana agar masyarakat juga yang di awal kasus ini sempat tidak percaya dari proses penyelidikan waktu itu, lalu penyidikan, sampai nanti penyusunan dakwaan, penuntutan, dan nanti di seluruh proses persidangan ini bisa dikembalikan lagi. Apakah memang ya satu-satunya cara hanyalah perkara ini disidangkan secara terbuka, transparan begitu Pak Gayus? Ya, kalau dalam hal ini memang harus saya akui juga di pihak kepolisian sudah dengan cepat ini ya, kemudian juga dengan kerja keras, sehingga itu perlu dihargai. Dan hari ini penutup dari apa yang diproses secara hukum acara pidana itu, polisi menyerahkan kepada kejaksaan. Di sana ada jaksa peneliti lagi atau disebut sebagai jaksa yang memeriksa perkara awal, kemudian diserahkan kepada JPU. Nah, yang akan saya sampaikan adalah proses selanjutnya itu memang milik jaksa, yaitu disebut sebagai dominus litis, pemilik perkara. Jaksa itu pemilik perkara yang harus mengawal dengan baik proses persidangan ini sehingga sesuai dengan hasil penyidikan. Nah, oleh karena itu berbagai kalangan berpendapat ingin lebih dari itu, yaitu sah saja, itu disebut sebagai keadilan yang berkembang di masyarakat. Mereka ingin dengan pendapatnya itu ditampung saja, menurut saya itu mendorong yang baik, tetapi ya tentu ada koridornya. Mereka juga harus seimbang dengan apa yang nanti akan disebut sebagai keadilan hukum, ya. Keadilan masyarakat haruslah, atau social justice ini harus berimbang dengan legal justice. Nah, itu akan terungkap semua di pengadilan. Harapan ini akan terpenuhi apa tidak, masyarakat menjadi terpenuhi harapannya, itu nanti akan berkembang bagaimana jaksa nanti memerankan semua proses hukum ini harus disebut sebagai pemilik perkara, pengawal perkara. Nah, hakim nanti akan memperhatikan semua aspek yang ada dan hakim memutuskan dengan adil, imparsial, tidak memihak, dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Oke. Terputus komunikasi dengan Pak Gayus, kita akan hubungi kembali. Nah, kalau dari Pak Anton, nah besok itu adalah penyerahan tersangka begitu. Apakah ya ini bagian tadi dari proses hukum acara pidana, tapi apalagi yang bisa publik dapat dengan proses ini? Apakah ya tadi harus diapresiasi begitu apa yang dilakukan oleh tetapi tidak masalah Pak Gayus? Ada terputus lagi saya ke Pak Anton. Baik Pak Anton, bisa dijelaskan tadi besok penyerahan tersangka, lalu bagaimana publik bisa melihat bahwa proses ini bisa diikuti, kita ikuti saja tracknya, alurnya, sudah bisa dipercaya proses pidana ini? Sebetulnya dengan sudah dikeluarkannya P21 dari jaksa, ini tugas Polri ini sudah selesai. Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti, ini artinya setengah pekerjaan polisi ini atau mungkin 90% lah sudah selesai. Dan ini pun juga kenapa harus diserahkan tersangkanya, biar masyarakat juga melihat bahwa tersangka ini dalam keadaan baik-baik dan tersangka ini ada. Jangan sampai nanti diserahkan, siapa tahu kalau tidak dihadapkan kepada publik seolah-olah ada padahal tidak ada gitu kan. Atau melarikan diri bahwa benar-benar Polri sudah menyerahkan kepada jaksa. Karena memang di dalam sistem peradilan Indonesia ini yang menggunakan Eropa kontinental, menggunakan integrated justice system, di mana polisi sebagai supervisor line law investigation atau yaitu yang pertama, kemudian jaksa adalah yang kedua sebagai penuntut dan hakim adalah sebagai pemutus gitu kan. Sehingga setelah ini
tugas diserahkan kepada jaksa untuk membuat dakwaan. Baik, Jadi sekarang kita pantau jaksa yang bagaimana harus bekerja keras untuk selanjutnya. Ya, baik. Gitu. Nah, Pak Gayus tadi sempat terputus, singkat saja agar perkara ini bisa cepat tapi juga cermat. Ya tentu tadi saya sepakat dengan Jenderal Anton, ini harus ada kerjasama yang baik dari semua perangkat peradilan, dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Kenapa? Karena nanti dimungkinkan juga polisi yang hanya sisa berapa persen tugasnya itu akan diundang juga kalau ada keterangan yang berbeda. Baik. Pada saat di berkas dilakukan PAP itu ada perbedaan, itu tentu penyidik masih diperlukan untuk diminta keterangannya. Baik. Apakah di mana perbedaannya? Ya, kerjasama perangkat peradilan ini jadi kunci agar perkara bisa dituntaskan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terima kasih Pak Gayus Lumbun. Terima kasih juga Irjen Purnawirawan Anton Carlian telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu.